أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحكمتك يا رب العالمين. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir menyapa pagi hari ini, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga dengan lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu ungkapan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka yang namanya kesyukuran itu ditunjukkan di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Asyukru yakunu bil qalb. Yang pertama itu adalah syukur ditunjukkan dengan adanya syukur itu di dalam hati. Pembuktiannya apa? Khudu'an wastikana, yaitu ketika hati itu merasa tunduk dan merasa tenang. Khudu'an maksudnya tunduk itu artinya adalah dia meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang hari ini ia miliki, hakikatnya adalah bukan punya dia, kecuali adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang manusia untuk memiliki kesombongan ataupun takabur dengan apapun yang hari ini telah Allah berikan kepadanya. Apakah itu berupa pencapaian prestasi kerja, usia yang panjang, keberhasilan kita di dalam menjalani kehidupan, atau apapun. Karena hakikatnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya kalau kita ini nggak punya yang namanya hak milik kecuali hak guna pakai. Karena kalau kita bicara hak guna pakai, maka setelah kita pakai, kita gunakan akan dipertanggungjawabkan kembali kepada sang pemilik. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima aflah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, umurnya dihabiskan untuk apa, ilmunya dipakai untuk apa, hartanya min aina iktasaba wa fima anfaqa, diperoleh dari jalan yang bagaimana dan dihabiskannya kemana, dan juga wa an jismihi fi ba'ablah, dan juga daripada jasadnya, capeknya itu dipakai buat apa. Karena kalau hari ini kita datang ke pengajian, insya Allah ya kita mudah-mudahan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat lahir batin, bahkan lahirnya itu terlihat kalau ngaji nggak nyender, insya Allah. Tapi kalaupun ada yang nyender pun juga insya Allah tetap sehat ya. Kenapa? Ya tadi kalau kita ngaji capek wajar Pak. Kita ngaji capek itu wajar Bu. Kenapa? Karena kita sedang berada di dalam, ya kalau kita katakan papan permainannya Allah, papan permainan kehidupan, game of life. Maka pernah kita tanyakan ke Bapak Ibu, kalau kita pernah nonton pertandingan sepak bola, itu pemain bolanya kan lari gak berhenti-berhenti, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kira-kira ngapain tuh Pak? Yang dilakukan oleh pemain bola dengan berlari itu ngapain Pak? Kenapa mereka berlari terus?
Ya, ngejar bola. Selain ngejar bola ngapain? Ya, masukin bola ke gawang lawan. Di sisi lainnya juga ada yang lari menahan bola agar jangan sampai masuk kebobolan di gawang sendiri, betul? Tapi yang sederhana daripada itu semua, kenapa pemain bola itu lari? Ya karena mereka punya 2 kali 45 menit dalam satu pertandingan. Kalau mereka sudah nggak 2 kali 45 menit nggak di dalam pertandingan itu, maka mereka kan nggak lari juga. Maka begitupun hidup kita dalam 2 kali 45 menit pertandingan itu. Makanya nanti ketika kita sudah berada di dalam kehidupan akhirat, kita nggak perlu capek-capek lagi. Kita nggak perlu kemudian bersusah payah lagi. Karena apa? Negeri akhirat adalah darul jaza, negeri balasan. Sementara kalau dunia ini adalah darul ibtila, negerinya ujian. Dan karena kita sadar bahwa kita sedang diuji oleh Allah, maka sebaik-baik mereka yang melalui sebuah ujian, menghadapi sebuah ujian, pengennya itu kan agar kemudian kita jadi orang-orang yang lulus ujian, bahkan menjadi predikat yang terbaik. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk jadi yang rata-rata, Pak, tapi Allah menciptakan kita untuk jadi yang terbaik. Quran surah 67 ayat kedua atau surah Al-Mulk ayat yang kedua ini insya Allah sudah kita hafal semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk apa? Menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Makanya di sini kalau kita berbicara kok kita mau capek-capek setelah sholat, sebelumnya bangun malam, kemudian lanjutkan menunggu syuruh. Kalau kita bisa milih gitu kan, bukan nggak mungkin paling enak pada subuh itu ngapain Bapak Ibu? Terus kenapa nggak tidur Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa ada nilai yang lebih besar daripada sekedar tidur ba'da subuh. Makanya kita selalu berharap bahwa kita bisa menghidupkan apa yang kita sebut sebagai nafas, never sleep after subuh. Jadi upayakan jangan sampai kita itu kehilangan keberkahan. Karena Nabi SAW mendoakan umatnya yang berada di pagi hari menggapai keberkahan Allah. Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Makanya waktu yang enak, waktu yang ideal untuk kita memberikan kesempatan bagi diri kita itu menyerap kebaikan-kebaikan, memiliki energi positif, itu adalah salah satunya ba'da subuh, di waktu pagi hari ini. Dan insya Allah yang hari ini hadir mudah-mudahan menjadi bagian min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Makanya ketika kita tahu bahwa kita bisa duduk kayak gini, ini karena hebatnya kita atau karena hebatnya Allah, Pak? Ya, karena kadang-kadang kita merasa oh kita mau duduk dan bisa nyender itu karena maunya kita. Tapi ada orang yang ketika duduk nyender aja pun terasa berat. Maka kalau kita lihat betapa ringkihnya kita, lalu apa yang mau kita sombongin di hadapan Allah? Maka ketika di titik itulah kita sadar bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, nggak punya kemampuan apa-apa kecuali yang Allah berikan kepada kita. Dan refleksi la haula wala quwata illa billah itu akan mendorong kita itu semakin tunduk sama Allah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita yakin bahwa segala sesuatunya itu datang dari Allah, milik Allah, Allah yang mengendalikan, maka akhirnya apa? Kita wastikana. Di dalam hati kita kesyukuran itu akan mendorong ketenangan hati. Karena apapun yang hari ini kita miliki, kalau itu memang sudah jadi jalan takdir dan rezeki yang Allah berikan, maka itu nggak akan lewat dari diri kita. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, aku nggak pernah khawatir. Kalau memang segala sesuatunya itu memang sudah Allah tetapkan, maka dia tidak akan melewatiku. Tapi kalau apa yang melewatiku pasti itu bukan untukku. Sehingga apa? Dia mensyukuri. Karena mensyukuri itu bukan kita sibuk dengan yang tidak ada sehingga melupakan yang ada.
Tapi harusnya dengan kita mensyukuri apa yang ada, bukan tidak mungkin Allah tambahkan yang belum ada. Maka rumusnya itu ketika kita semakin bersyukur, Allah akan semakin menambahkan. Semakin kita nggak bersyukur, maka peluang azab kemurkaan Allah itu di depan mata. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 ini kita semua sudah sering dengar ayatnya. Tapi kadang-kadang kita belum merefleksikan itu dengan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Maka ketika di dalam hati itu hadir ketundukan dan ketenangan hanya kepada Allah, maka kemudian syukur itu ditempatkan juga di dalam kata-kata atau ucapan kita. Wasyukru yakunu bil lisan thana'an wa i'tirafan. Maka lisan-lisannya orang yang bersyukur, dia senantiasa akan banyak memuji-muji Allah dan mengakuinya. Karena orang kalau hari ini mendapatkan jasa dari seseorang yang lain, kita sering nyebut-nyebut nggak Pak? Misalkan kita punya atasan kita baik sekali di kantor, memberikan ruang kita untuk bertumbuh dan akhirnya karir kita bagus, dan kemudian secara efek kesejahteraan juga tidak kalah baiknya. Kita sering-sering nyebut dia dengan kebaikan-kebaikan nggak Pak? Dan ada ungkapan dari Gus Baha itu ya, kalau hari ini kita dengan seseorang yang dia punya jasa sama kita, itu kita kadang-kadang nggak berhenti-berhenti muji dia. Tapi Allah yang punya jasa besar di dalam hidup kita, tapi kita sedikit sekali kita memuji-muji dia. Maka kira-kira pantas nggak kita disebut orang bersyukur? Makanya orang yang bersyukur itu akan banyak memuji Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Sebagaimana Rasulullah, kalau Rasulullah melihat yang ia sukai, maka Rasulullah akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Rasulullah melihat yang tidak ia sukai, alhamdulillahi ala kulli hal, maka semuanya jadi baik. Makanya orang yang bersyukur itu ketika mencapai level total kebersyukuran, dalam bahasa kami di PPA Institute, total grateful, itu kata kuncinya adalah no tendency. Ketika kita bisa bersyukur secara penuh, kata kuncinya adalah nggak pakai syarat, nggak pakai tapi. Ya kalau ditanya misalkan, Pak, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, ya hidup alhamdulillah berjalan baik, ya anak-anak sehat, keluarga juga demikian adanya, pekerjaan bagus. Tapi, nah, kalau sudah ada kata tapi, itu akan menegasikan tuh yang sebelumnya. Nah, orang yang bersyukur dia nggak pakai tapi. Kalau yang udah dikasih sama Allah, maka itu pasti yang terbaik dari versi Allah kepada dirinya. Makanya di sini dia akan sibuk wa'tirafan. Dia akan mengakui, bukan dia katakan innama utituhu ala ilmin indi sebagaimana Qarun. Dia enggak bilang ana rabbukumul a'la sebagaimana Fir'aun. Dia enggak bilang ana khairum minhu sebagaimana iblis. Tapi yang ia katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Sebagaimana ungkapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman dikasih banyak, begitu luar biasa dari apa yang Allah berikan kepadanya, beliau nggak ngaku-ngaku sedikit pun itu bahwa itu karena kehebatan dia. Tapi yang ia katakan apa? Ini semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Maka kalau kita hari ini, yang membedakan kita sombong atau enggak, ketika kita mencapai sesuatu, yang nggak sombong itu, ya dia akan menisbatkannya kembali kepada Allah. Alhamdulillah Allah izinin ya kita bisa selesai Ramadan. Tapi kalau ada yang bilang ya kemarin nggak pakai menyukai alhamdulillah, ya Ramadan kita kemarin ya selesai aja lah kan gitu. Nah, itu akan beda. Tapi ketika kita menisbatkan kembali kepada Allah, alhamdulillah anak kita kemarin bisa selesai ujian sekolahnya lancar, alhamdulillah bisa berproses. Maka kalau sekali sesuatunya ngakuin ke Allah, balikin ke Allah, itu insya Allah akan mengikis ketakaburan, kesombongan di dalam hati kita. Tapi kalau kita merasa ya wajar lah, ini kan bisa terbangun kayak gini kan, saya sudah sekian puluh tahun. Nah, hati-hati, kadang-kadang ada kata-kata yang kita anggap biasa, tapi bisa jadi malah menjadi penghilang daripada pahala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan itu. Maka oleh karenanya, agar kemudian kita bisa menjaga konsistensi kesyukuran itu, maka selain di hati, selain di lisan,
maka wasyukuru bil jawari, yaitu dengan anggota badan. Dengan cara apa? Ta'atan wan qiyadan, yaitu dengan melakukan ketaatan dan patuh kepada Allah. Sehingga contohnya sekali lagi Rasulullah, kenapa mau sholat malam begitu panjang? Jawabannya adalah afala akunu abdan syakur, apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bersyukur itu ketika kita misalkan alhamdulillah bertambah usia, bukan sekedar menjamu ataupun mentraktir orang-orang di sekeliling kita, kemudian ya dihidupkan lilin kemudian ditiupkan lagi misalnya. Tapi bagaimana kita melihat kesyukuran kita kepada Allah itu makin bagus nggak ibadah kita? Termasuk ketika kita hari ini alhamdulillah sudah berada di bulan Syawal. Kira-kira kita sampai di bulan Syawal ini bersyukur nggak Pak? Bersyukur nggak Bu? Kenapa? Karena Syawal ini dari kata syala yang kemudian bermakna wal irtifa'. Syala itu artinya meningkat, wal irtifa' artinya meninggi. Maksudnya apa meningkat? Meningkat amaliyah kita bukan hanya berhenti di Ramadan, tapi bagaimana kemudian pasca Ramadan kita juga tetap melakukan kebaikan-kebaikan amaliyah ibadah kita maupun amal saleh kita. Apalagi wal irtifa', kita itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan kesempatan sudah memperoleh ampunan-ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di waktu Ramadan. Karena di antara sekian banyak yang kita harapkan dengan Ramadan adalah Allah izinkan kita menjadi bagian di antara hambanya yang mendapatkan ampunan Allah di Ramadan. Karena apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Karena pernah satu waktu Rasulullah akan naik ke atas mimbar, namun karena ada 3 undakan anak tangga, maka di setiap undakan itu Rasulullah mengucapkan amin. Naik langkah kedua amin, langkah ketiga amin. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbahnya, dan setelah itu beliau turun, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Atani Jibril alaihissalam thumma qala, datang kepadaku Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, di antara 3 hal tadi, jadi ada 3 anak tangga, maka ada 3 hal yang didoakan oleh malaikat Jibril, mengatakan ya Muhammad, ya aminkan doaku, bahasa kita. Maka di antaranya apa? Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah, faqultu amin. Maka ketika di antara 3 doa malaikat Jibril itu salah satunya apa? Dia katakan ya Muhammad, celakalah bagi umatmu yang sampai bertemu Ramadan falam yughfar lahu, tapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah, fa ab'adahu Allah, maka ia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka Rasulullah menjawab dengan amin. Kalau yang doa sebaik-baik malaikat, yang mengaminkan sebaik-baik manusia, bahkan anbiya wal mursalin, kira-kira ini doa mustajab apa enggak Bapak Ibu? Dan ini kita nggak bisa main-main. Dalam arti apa? Kalau kita kemarin di Ramadan ternyata nggak dapat apa-apa, maka termasuk tidak dapat ampunan Allah, bukan tidak mungkin. Itu adalah tanda-tanda kegagalan Ramadan. Maka oleh karenanya, di dalam refleksi itulah insya Allah pagi hari ini kita masih berada di penghujung, di antara momen waktu penghujung bulan Syawal, untuk kembali merefresh, back to fitrah, spirit Rabbani atau Rabbani spirit after Ramadan. Karena kalau kita bicara tentang Ramadan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita boleh jujur, apa sih yang kita dapat di Ramadan Bapak Ibu? Apa yang kita peroleh di Ramadan? Apakah hanya sekedar mendapatkan baju baru? Apakah sekedar mendapatkan THR? Atau yang sejenisnya? Karena kalau kita bicara tentang Ramadan, maka di antara yang kita harapkan adalah Allah izinkan kita merasakan kebahagiaan saat kita berada di Ramadan. Pertanyaannya, waktu di Ramadan kemarin masih ingat nggak bahagianya apa-apa? Ya, kenapa kita bilang begitu? Karena di antara yang kita harapkan di Ramadan itu adalah ketika kita jadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di Ramadan. Kalau bahasa kita happiness journey on Ramadan,
itu ada di dalam 3 tempat. Apa bahagia yang dimaksud di dalam Ramadan kemarin? Yang pertama adalah happiness getting closer to Allah. Kita bahagia, kenapa? Karena kita semakin dekat sama Allah, betul nggak? Waktu Ramadan diawali dari tarhib, kemudian masuk Ramadan, setiap makin bertambah hari itu bahasanya intensitasnya bukan turun, tapi makin meningkat. Makanya di 10 hari terakhir puncaknya, ya kita bahkan merelakan keluar dari rumah i'tikaf di masjid. Untuk apa? Ngedeket sama Allah. Dan orang yang dekat sama Allah, bahasanya Allah lebih dekat lagi sama dia. Jikalau seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Ya, kalau dia mendekat kepadaku sedepa, aku mendekat kepadanya sehasta. Ya. Dan kalau dia berjalan menghampiriku, maka aku akan berlari menghampirinya. Maka kita berharap di titik ini kita merasakan bagaimana di waktu Ramadan itu kita bahasanya dijamu oleh Allah dengan segala kebaikan-kebaikan. Allah berikan pahala-pahala terbaik. Allah berikan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak kita dapatkan di luar Ramadan. Salah satunya apa? Di antaranya Allah memberikan kepada kita ada satu malam yang kalau kita kemudian dengan sungguh-sungguh memperolehnya, maka ini akan memiliki nilai keutamaan, kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Bukan sama. Ya, jadi ketika disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan berarti sama dengan 1000 bulan. Karena ada orang-orang sebelum kita, generasi umat sebelum kita, Nabi dan Rasul terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad, yang mereka itu bisa beribadah sampai ratusan sampai ribuan tahun gitu ya. Nah, sementara kita umur umatnya Nabi Muhammad itu nggak lebih dari kisaran 60 sampai 70-an. Walaupun ya ada juga yang mencapai usia lebih dari itu. Dan insya Allah kalaupun itu dikasih, maka mudah-mudahan itu diantara satu kebaikan-kebaikan Allah, sehingga ketika dalam usia yang lebih dari disebutkan Rasulullah Muhammad, ini menjadi bonus-bonus yang kalau tidak digunakan dalam kebaikan, maka niscaya dia akan menjadi celah di dalam kesengsaraan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita bahagia semakin dekat sama Allah, bahagia following the rule, kita ngikutin keteladanan. Siapa keteladanan kita? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan bagaimana di dalam Ramadan itu kita 1 kali 24 jam menduplikasi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan bahkan kita juga merasakan apa yang kita sebut sebagai happiness, loving kindness to others. Kita merasakan bahagia, istilahnya memiliki kebaikan cinta kepada sesama, mudah untuk berbagi, mudah untuk membantu orang lain, kemudian saling peduli. Karena dengan kita merasakan lapar di waktu puasa, ternyata ini loh yang dirasakan lapar orang-orang di luar kita, yang dia puasanya bukan hanya di Ramadan, yang bahkan ketika dia puasa dia nggak sahur dan dia nggak buka. Dan di situ kita merasakan bahwa ternyata kasih sayang Allah kepada kita itu luar biasa, sehingga kita merasakan bagaimana kenikmatan menjadi hamba Allah yang beriman. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka di titik inilah ini menjadi momentum untuk meraih goal yang terbaik yang kita harapkan kita peroleh di Ramadan kemarin. Karena apa tujuan yang Allah inginkan dengan kita berpuasa Bapak Ibu? Agar kita jadi hambanya yang bertakwa ya. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah dimulai dari sebelum Ramadan, saat Ramadan, itulah esensi daripada Ramadan itu sendiri. Karena Allah menyeru kepada orang-orang yang khusus. Siapa? Orang yang beriman, untuk dikasih dengan amalan yang spesial, yaitu apa? Berpuasa di bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan untuk dekat kepadanya. La'allakum tattaqun, agar kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Dan yang menarik, bicara tentang iman dan takwa, ini adalah merupakan dalam bahasa kami itu 2 kaki miracle, 2 kaki keajaiban.
Orang yang dia punya iman dan ketakwaan, ini adalah dudukan dari hadirnya keajaiban-keajaiban pertolongan dari Allah di dalam hidupnya. Bahkan di dalam ungkapan guru kami di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 itu, bahasanya man 'amila salihan wa huwa mu'min, itu dia di tengahnya, maka ini enggak akan pernah terpisah, iman wal amalus salih, tauhid dan amal saleh, iman dan takwa itu enggak akan pernah bisa istilahnya terpisah satu dengan yang lain. Bahasanya iman tauhid tanpa takwa atau amal soleh itu ibarat berjalan satu kaki, jika tidak dibuat cepat atau lambat pasti akan rusak juga. Artinya apa? Ya kalau kita hari beriman tapi nggak merefleksikan takwa dalam hidup kita, ada yang nggak sempurna. Tapi kalau kita punya takwa tapi iman yang nggak terbangun, itu juga jadi satu yang miss di dalam apa yang kita lakukan. Sehingga dalam satu hadis disebutkan Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Dan ini yang kita harapkan, insya Allah Allah hadirkan di dalam keistiqomahan kita pasca Ramadan. Karena ibarat seekor ulat bulu, ketika dia masuk ke dalam kepompong, maka setelah dia keluar dalam waktu kurang lebih 40 hari, maka dia berubah jadi apa Bapak Ibu? Berubah jadi apa? Ya, berubah jadi kupu-kupu. Tapi kalau dia katakan berubah jadi kupu-kupu, sudah ada sayapnya, dia keluar dari kepompongnya, tapi ternyata dia nggak terbang, mengepakkan sayapnya, kira-kira dianggap kupu-kupu yang sempurna atau belum Bapak Ibu? Nah, begitu juga dengan kita waktu di Ramadan, kita itu ibarat masuk ke dalam kepompong Ramadan. Terus kita berupaya semoga Allah izinkan kita jadi hambanya yang mendapatkan piala takwa. Tapi kemudian tidak dikepakkan sayap-sayap ketakwaannya di luar bulan Ramadan, kira-kira disebut orang yang bertakwa sebenarnya atau tidak Bapak Ibu? Nah, ini pemahamannya supaya menjadi satu sudut pandang bagi kita. Kalau Allah sudah izinin kita supaya masuk dalam sebuah kampus di mana sertifikasi kelulusannya adalah menjadi muttaqin, tapi setelah dapat sertifikasi itu tidak dipakai di dalam hidup kita, kira-kira itu memberikan dampak di dalam hidup kita kelak di akhirat atau tidak? Maka yang ingin kita katakan, kita ingin dampaknya itu berkelanjutan. Kita pengen dampaknya itu bukan hanya berhenti di Ramadan. Karena ternyata dengan iman dan takwa inilah yang akan menjadi jalan di dalam kita mendapatkan keajaiban-keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Just following the way and you'll get amazed. Ikuti aja jalannya dan niscaya kalian akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Ya, dan kalau kita bicara tentang keajaiban pertolongan Allah, kalau kita buka bagaimana kisah para nabi dan rasul, itu kan luar biasa ya. Makanya orang yang bertakwa itu, kalau kita mendapatkan kesempatan meraih ketakwaan, menjadi orang bertakwa, senang apa enggak Bapak Ibu? Menjadi orang bertakwa menguntungkan atau tidak? Apa keuntungannya jadi orang bertakwa? Ya, diantaranya apa? Ya, itu tadi dihadirkan oleh Allah Ta'ala keajaiban-keajaiban pertolongannya di dalam hidup kita. Karena Allah yang jamin. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah hidupnya. Maka ternyata hari ini Bapak Ibu, kadang kita kalau menghadapi masalah, saya suka ulang-ulang di majelis kita supaya kita makin nempel. Kalau kita punya masalah dalam hidup kita, termasuk hari ini, entah masalah dengan pasangan, entah masalah dengan anak kita, entah masalah dengan pekerjaan kita, entah masalah dengan muamalah kita dengan orang-orang lain sekeliling kita, termasuk kondisi finansial ataupun apapun yang hari ini kita hadapi. Kebanyakan ketika masalah itu terjadi, mana respon yang lebih dulu kita lakukan? Kita pikirin apa kita zikirin Bapak Ibu? Kita pikirin apa kita zikirin? Nah, setelah dipikirin selesai apa enggak? Dan begitu dipikirin lagi, makin tambah ruwet apa makin selesai?
Inilah yang membuat hidup kita tuh capek. Ibaratnya gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya analogikannya seperti ini. Misalkan nih, ini apa Bapak Ibu? Ya, gelas ya, dengan isi air di dalamnya. Saya akan kurangi dulu, izin saya minum boleh? Bismillah. Misalkan ini, katakan air di dalam gelas ini bergejolak. Nah, begitu dia bergejolak itu, kalau kita bilang, hei air, diam kau, kira-kira diam apa enggak? Kenapa enggak diam? Karena dia bukan root cause-nya, dia bukan akar masalahnya, betul enggak? Yang perlu dilakukan apa? Supaya air ini diam. Pegang tangannya, maka riak air di dalam gelas ini pun juga akan menjadi tenang, betul apa enggak? Maka kita ibaratkan air ini masalah kita Bapak Ibu, yang jadi riak di dalam kehidupan kita, dan kita kadang-kadang suka marah-marah. Kamu ini sebagai pasangan gimana sih? Melemparkan emosi negatif itu kepada orang-orang terdekat kita dari kegagalan yang kita dapatkan. Dan kalau kita lihat, kuncinya sebenarnya satu. Kalau kita bahasanya pengen air itu tenang, katakan masalah itu pengen tenang, maka jangan sibuk pada masalahnya, tapi sibuklah kepada apa yang bisa menjadi jalan keluar dari masalah itu dalam konteks ketauhidan. Maka bukan diri kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya pegang kembali ke Allah, maka niscaya urusan kita pun akan Allah selesaikan. Makanya ada satu ungkapan, perbaiki urusan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua urusan kita di dalam kehidupan. Benerin hubungan kita sama Allah, maka Allah akan benerin hubungan kita kepada selain diri kita. Makanya kalau kemudian ada permasalahan suami istri, rumah tangga, jangan sibuk untuk saling mengevaluasi satu dan yang lain, merasa diri paling benar, jangan. Balikin dulu ke Allah. Karena kalau kita hari ini nurutin emosi mudah sekali. Kemarin ada seorang katakanlah ya, keluarga, dia datang, Ustaz nih gini, karena beliau nikah alhamdulillah beberapa tahun lalu, ya setahun lalu kurang lebih, 2020. Qadarullah, setelah menikah 3 bulan ternyata tidak bisa lagi bersama dengan istrinya, karena istrinya ternyata punya pandangan lain terhadap suami. Singkatnya cukup panjang, sudah hamil, kemudian akhirnya melahirkan. Setelah melahirkan sekarang baru menggugat cerai, bahasanya digugat cerai. Dan kita bilang, kalau dalam kondisi seperti ini, ngadu dulu ke Allah, balikin dulu ke Allah, lihat, temukan apa pesan cinta yang Allah berikan di dalam masalah itu. Karena bisa aja di masalah itu terjadi bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Ma asaba min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ya, dan apapun musibah yang menimpa kalian bukan tidak mungkin karena ulah tangan kalian sendiri. Untuk apa? Untuk Allah maafkan kesalahan yang banyak. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita memahami ini dengan perspektif tauhid, dengan keimanan, maka takwa ini harga mati kalau kita pengen dapetin pertolongan Allah. Apakah orang yang nggak bertakwa dapat pertolongan Allah? Walaupun itu kelihatan pertolongan, bisa jadi memang Allah memberikan kepada siapapun makhluk yang ada di semesta ini, karena Allah punya asma ar-Rahman, yang maha pengasih. Dan Allah memberikan kasih itu kepada siapapun, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Tapi Allah punya ruang ar-Rahim, asma ar-Rahim, yang maha penyayang, yaitu apa? Untuk orang-orang yang terpilih, hamba-hambanya yang terpilih, makhluk-makhluknya yang terpilih. Maka kalau kita pahami dari konteks ini, maka orang yang hidup ataupun makhluk yang hidup di dunia ini pasti dikasih sama Allah. Tapi orang yang dikasih belum tentu disayang, dan orang yang disayang pasti dikasih. Kalaupun dia belum dikasih, karena disayang sama Allah, sehingga dia akan melihat itu episode hidupnya nggak sibuk untuk mikirin, tapi dia zikirin dulu, temukan dulu apa nih yang jadi pesan cinta yang Allah berikan dalam sebuah masalah itu. Dan di titik ini, inilah yang mudah-mudahan kita tidak sibuk kepada masalah, tapi kita sibuk memperbaiki hubungan kita ke Allah dulu.
Dan nanti dari titik itulah tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan beresin masalahnya. Allah kasih jalan keluar dari masalahnya. Misalkan di sini, misalkan ya saya contohkan, kira-kira di antara masalah yang hari ini terjadi dalam hidup kita, kalau saya katakan hutang, kira-kira ada di sini yang punya masalah hutang, Bapak Ibu? Ada yang punya masalah hutang? Oh, coba-coba yang punya hutang angkat tangan, bilang saya. Ya, kira-kira apa? Ketika kita punya masalah hutang, padahal kita tahu bagaimana agar kita tidak terjebak di dalam kegelapan hutang, atau bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan izin Allah masalah hutang? Caranya gimana? Bayar, betul kan? Ya kalau punya hutang kan bayar. Tapi Pak, masalahnya saya belum ada kemampuan untuk bayar. Nah, di titik inilah mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang kita kumpulkan bertahun-tahun, dan juga mudah bagi Allah mengambil sesuatu yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, betul kan? Sehingga kadang-kadang ada orang, aduh gimana saya mau pergi haji Ustaz, hutang saya aja belum selesai. Itu kenapa? Pakai ini. Dia nggak pakai ini, nggak pakai iman. Karena kalau pakai dengan iman, walaupun kita punya hutang, kalau kita punya niat baik, beribadah itu jangan takut untuk memiliki niat bisa ibadah dengan baik, Bapak Ibu. Karena bagi Allah tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari pintu yang nggak disangka-sangka. Ketika Bapak Ibu alhamdulillah ngajinya sungguh-sungguh, bukan nggak mungkin. Spesial untuk kajian Ahad pekan ini, siapa yang istiqomah sampai Ustaz selesai ngasih kajian, begitu keluar dapat logam mulia emas 24 karat. Kok nggak ada yang amin? Semoga yang aminnya benar, Allah ijabah. Saya pertanyaannya, Bapak Ibu yakin nggak akan dikasih kayak gitu? Nah, kita terlalu sering pakai logika, Pak. Padahal bagi Allah membalikan sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin itu mudah nggak bagi Allah? Contoh lagi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bahasanya mau dibakar sama Namrud. Logika kita, manusia dibakar, kira-kira apa yang terjadi? Jangan bicara sekujur tubuh ya. Waktu itu pernah kami menangani sebuah keluarga, ya ada cekcok suami sama istri, tiba-tiba istrinya disiram dengan minyak tanah dan dibakar. Tapi alhamdulillah warga saat itu tidak sampai kemudian beliau wafat, itu meninggal istrinya. Kemudian luka bakar itu hampir 60% atau 70%. Itu manusia, Pak. Sekujur tubuh itu proses sembuhnya itu Masya Allah. Bahkan jangan yang sekujur tubuh, kita wa'iyadzubillah tersentuh api saja, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Ya mungkin tadi daging kita kayak daging terbakar. Kalau kita makan steak mungkin beda ya kan. Tapi kalau daging kita kena kebakar api, luka bakar itu penyembuhannya agak panjang. Nah begitupun ketika Nabi Ibrahim. Kalau logika kita, Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, oleh api Raja Namrud. Logika kita apa yang terjadi? Gak selamat lagi lah. Sehingga bahkan ketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke dalam api itu, malaikat tuh udah jejer. Ya Ibrahim, apa yang kau minta? Maka jawaban Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi bahasanya gini, ya cukup bagiku Allah sebagai pelindung dan Allah yang akan beri pertolongan. Ini kan udah di ujung tanduk, betul nggak? Dia bahasa nggak bingung, oh ntar nanti akan ada yang bantu ini, bakal apa istilahnya, ada yang madamin api dari burung pipit atau dari semut. Enggak, dia nggak berpikir itu. Tapi yang dia berpikir, Allah yang akan melindungi dan Allah yang akan memberikan pertolongan. Maka ketika Nabi Ibrahim yakin dengan keimanan dan ketakwaannya itu, maka dengan izin Allah, begitu dia akan masuk ke dalam api, Allah berfirman kepada api, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan sejuklah engkau dan berikan kesejahteraan kepada Ibrahim. Maka begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu, kira-kira terbakar gak Ibrahim?
Kalau logikanya nggak mungkin orang sudah masuk dalam kobaran api besar itu selamat, betul apa tidak? Tapi bagi manusia yang menurut kita nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Makanya kalau kita hari ini hidup di dalam wilayah mustahil, jangan-jangan dia nggak yakin dengan Allah. Dan orang yang yakinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tadi ada keimanan dan ada ketakwaan. Dan orang bertakwa itu Allah berikan rezeki dari pintu yang nggak disangka-sangka. Cara ngukurnya gimana? Misalkan hari ini kalau saya tanya, Bapak Ibu, katakan ya masih kerja ya, aktif gitu, kemudian ada salary bulanan. Kalau saya tanya, katakanlah Bapak Ibu kalau sebulan itu salary-nya berapa? Kalau lihat wajah-wajahnya ini minimal 10 koma lah ya. Yang penting jangan setelah tanggal 10 terus koma ya. Nah, oke, katakan 10 koma. Terus bulan depan kira-kira estimasi perolehan rezeki Bapak Ibu di bulan depan kira-kira di angka berapa? Mungkin nggak jauh-jauh dari 10 koma juga Ustadz gitu ya. Terus bulan berikutnya lagi kira-kira estimasinya berapa? Mungkin 10 koma juga kalau dalam kondisi normal gitu. Nah, maka ini ada satu ungkapan dari guru kami, kalau gitu yang kita pandang, maka jangan-jangan kita kurang bertakwa sama Allah. Karena kalau orang yang bertakwa sama Allah itu kayak roller coaster tuh rezekinya. Satu waktu dia mungkin lagi nggak ada banget gitu, tapi pas lagi Allah izinin ada, bahkan itu bisa sampai membuat diri orang itu jadi kaget-kaget. Makanya kita hidup itu jangan terlalu ngoyo apa, wah kalau saya kerja begini pasti rezeki saya begitu. Salah. Kerja iya, dan hak kerja pasti ada hak dan kewajiban, tapi apakah sudah pasti dapat rezeki? Belum tentu. Karena rezeki itu ada yang sifatnya memang perlu diikhtiari, tapi ada yang given dan ada yang diantar. Ya, ada yang diantar. Maka oleh karenanya, kalau kita balikin lagi nih, kuncinya apa? Ikuti aja jalannya dan kita akan mendapatkan hal-hal yang mengagumkan di dalam hidup kita. Sehingga dimensi takwa ini ya terbangunnya dari dua sisi ya, dua dimensi, yaitu dimensi ya hablum minallah dan hablum minannas. Dan ini kita belajar dari surat Ali Imran setelah kemudian Allah perintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dimensi vertikal kita. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah sekelompok orang di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi kalau kita hari ini bahasanya takwa itu nggak sibuk hanya ya satu sisi aja atau satu dimensi saja, tapi juga harus ada dimensi secara horizontalnya, secara kehidupan kita yang kita jalani. Maka salah satunya apa? Ketika tadi disebutkan bahwa pandangan tauhid itu harusnya bisa menjadi qasdul hayah, punya tujuan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian juga ada minhajul hayat. Tauhid itu harusnya jadi sistem kehidupan kita. Kita pengen diatur sama Allah ya. Sehingga kemudian efeknya daripada itu adalah bagaimana kemudian hidup kita tersinari dengan cahaya-cahaya tauhid. Dan orang yang tersinar cahaya tauhid, dia ingin bersegera mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Maka ketika kemarin rame ada podcast mengenai LGBTI, maka itu ada pro dan kontra. Oh, bahasanya kan kita berikan ruang lah, gimana kita nggak suka sama perbuatannya, tapi ya
bukan nggak suka sama orangnya. Di satu sisi kelihatan benar. Tapi ungkapan-ungkapan seperti itu juga jangan sampai seakan-akan memberikan ruang kepada orang-orang yang tanda kutip sakit. Karena LGBT ini sakit Bapak Ibu. Penyakit yang cepat menular. Dan hari ini di negeri kita konon sudah 7%. Kalau ini dibiarkan, wa'iyadzubillah, yang penting udahlah keluarga kita terselamatkan, mungkin kita belajar dari orang itu. Dan sekarang itu kemarin kita lihat di medsos yang kemarin rame menjadi pasangan di luar negeri itu, ketika pulang di Indonesia malah dieluk-elukan kayak selebriti. Ini mohon maaf Bapak Ibu, berarti ada yang problem dengan keimanan dan ketauhidan kita. Karena ya kalau bicara tentang makro, tentang kaumnya Nabi Lut, itu dibilang apa? Perbuatan yang fahisyah. Bahasanya itu jijik. Kita harus jijik. Kalau misalkan ada orang merasa aman-aman aja ngelihat, mohon maaf wa'iyadzubillah gitu ya, misalkan laki-laki jalan sama laki-laki, peluk-pelukan, pegang-pegangan, cumbu-cumbuan, terus bilang biasa aja, itu berarti ada yang problem dengan iman kita. Kita harus merasakan jijik, minimal itu, sehingga kita bisa katakan ke anak-anak kita, kalau anak-anak kita melihat itu bukan sebuah hal yang dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah. Enggak lumrah itu. Dan ini kampanye sudah luar biasa, kampanye sudah luar biasa. Nah, kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jaga kita. Karena ketika itu terjadi, bukan tidak mungkin yang terjadi pada kaum Sodom, yang terjadi pada suku Pompei, itu kan begitu. Karena ini melampaui batas. Dan kalau kita lihat akar masalahnya apa? Karena terlalu longgar dalam urusan memahami hubungan biologis. Kemarin ada pakar parenting itu membahas kenapa itu bisa terjadi. Selain daripada konteks pergaulan, salah satunya adalah nafsu yang tidak dikekang. Jadi dia bahasanya, kalau cari hubungan biologisnya selalu yang lebih, bahkan sampai melewati batas. Nah, ketika kelewatan batas itu salah satunya itu. Maka kita berlindung kepada Allah supaya apa? Supaya salah satu benteng yang paling kuat itu ya dengan agama. Insya Allah kita berharap kalau misalkan mungkin ada di sekeliling kita yang seperti itu. Karena kita juga bukan negara yang sepenuhnya melakukan hukum syariat 100%. Tapi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan syariah sekemampuan kita. Alhamdulillah sekarang ada beberapa lembaga konseling. Ya, diantaranya ya ada Kak Sinyo itu. Kalau saya boleh sebut nama, yang dia fokus kepada urusan begitu. Karena kita berlindung kepada Allah Bapak Ibu, kalau itu tidak dijagain, dalam arti kita merasa biasa-biasa saja, itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Dan oleh karenanya kalau kita balik lagi ke agama, maka takwa itu harusnya dihadirkan di dalam 4 hal sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali. Ketika ditanya, ya Ali, bagaimana ciri orang yang bertakwa itu? Ya 4 hal ini. Satu apa? Al-khawfu minal jalil. Dia punya rasa takut kepada Rabb yang maha sempurna. Kalau orang punya rasa takut sama Allah, maka dia nggak akan melakukan perbuatan apapun yang membuat Allah itu murka kepada dia. Contoh, kalau misalkan kita kerja, kemudian kita melakukan sesuatu yang misalkan nggak disukai atasan kita, terus kita ngerasa enjoy apa enggak? Ketika misalkan meeting, jadi saat meeting dibilang, oke, kita akan membicarakan topik hari ini apa. Tapi kemudian kita sibuk main gadget, main handphone kita. Kira-kira kalau kita sebagai atasan ngelihat bawahan kayak gini, enaknya diapain? Nah, ini kita kan kalau bahasanya bagi manusia, apalagi Allah. Allah tuh dalam satu hadis qudsi bahasanya gini, Allah ya disebutkan ya, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka dalam satu hadis qudsi disebutkan, ketika ada seorang hamba yang bermaksiat sambil bilang, ya Rabb, maka datang malaikat tutupin suaranya supaya nggak kedengaran sama Allah itu. Terus lagi ada orang yang maksiat lain yang buat dosa juga, ya Rabb, bahasanya minta ampun ke Allah, ditutupin lagi sama malaikat. Datang orang ketiga begitu juga, ya Rabb, ditutupin lagi. Akhirnya Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, mau sampai kapan kalian tutupi suara itu untuk sampai kepada aku? Karena aku adalah yang mereka harapkan.
Aku memberi kepada mereka, tapi kok mereka enggak memberi kepadaku. Dan ini menjadi satu pengingat bagi kita, Bapak Ibu. Kenapa kita hari ini nggak merasakan nikmatnya jatuh cinta kepada Allah? Jangan-jangan kita nggak punya rasa takut itu. Coba hari ini kalau saya tanya bapak-bapak cinta nggak sama istrinya, Pak? Cinta nggak? Ada rasa takutnya nggak kalau main-main sama wanita lain? Itu kan sama manusia aja begitu. Kita takut kalau misalkan nanti istri kita atau mungkin suami kita ya ternyata mengalihkan pandangan dengan cara-cara yang tidak benar. Apalagi ke Allah. Maka orang yang dia punya takwa itu dia akan punya rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah itu beda dengan rasa takut kepada makhluk. Kita takut sama kucing. Begitu ada kucing kita deketin apa kita jauhin? Kita jauhin. Tapi begitu kita takut sama Allah, kita deketin apa kita jauhin? Inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut sama Allah. Itu yang membuat kemudian dengan izin Allah apa? Seseorang itu mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. 3 orang tuh, 3 orang terjebak di dalam sebuah gua, ada batu besar nutupin. Maka mereka wasilah, amal-amal soleh mereka dijadikan doa. Yang satu birrul walidain, memberikan susu ternaknya itu walaupun sudah terlambat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tidur. Kalau saya lakukan itu karenamu, izinkan kami keluar dari gua ini, geser batunya. Nah, orang yang kedua ini ceritanya datang keluarga jauh lah, seorang wanita masih muda ya. Kemudian dia bilang, bahasanya dia panggil paman karena masih ada hubungan kerabat, tapi kerabat jauh. Kami keluarga ini lagi butuh bantuan karena kondisinya mendesak. Akhirnya si laki-laki itu bilang oke, tapi kamu kalau bahasa sekarang itu one night stand, 1 malam sama saya. Ya karena itu sudah menjadi kebutuhan, akhirnya apa? Oke. Nah tapi begitu kemudian pas malam itu dia sudah keluarkan hartanya, kemudian pada malam itu dia akan menghampiri wanita tadi. Tapi wanita itu bilang apa? Wahai paman, jangan engkau pecahkan sesuatu yang belum halal kecuali dengan kehalalan. Maka bahasanya dia takut. Maka saat itu juga dia beristighfar dan kemudian dia bilang, ya Rabb, saya ridho dengan apa yang sudah saya lakukan, dan maksudnya saya sudah memberikan bantuan kepada keluarga itu, dan saya nggak akan minta kembali karena saya takut kepadamu ya Allah. Maka dengan izin Allah apa? Batu itu geser lagi. Nah yang satunya lagi adalah kisah seorang atasan mengelola aset dari bawahannya yang saat itu resign, tapi belum dibawa pesangonnya, dikelola, jadilah lembah itu penuh dengan hewan ternak. Suatu waktu datang lagi bawahannya, bos, mana yang punya saya? Yang ada di lembah itu diambil semua, nggak disisain sedikit pun. Maka dibilang, ya Allah, kalau saya lakukan itu semata karenamu, maka izinkan kami keluar dari gua itu. Dan Allah izinkan batu itu geser lagi sehingga akhirnya bisa untuk celah orang dewasa keluar. Akhirnya mereka bertiga keluar dari gua itu. Jadi hari ini kalau kita banyak masalah di dalam hidup kita Bapak Ibu, salah satunya coba hadirkan rasa takut sama Allah. Rasa takut kalau kita ninggalin sholat, rasa takut kalau kita nggak membayar zakat, rasa takut kalau kita nggak mau mendekat, rasa takut kalau kita bermaksiat. Maka kalau kita punya rasa takut kepada Allah, maka akan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin tenang di dalam hidup ini. Karena takutnya kepada Allah itu akan menghadirkan ketenangan. Karena akhirnya apa? Kita akan ikuti apa maunya Allah dan bukan sekedar mengikuti apa maunya kita di dalam kehidupan. Kita mau diatur sama Allah. Karena banyak hari ini kenapa kita hidup nggak bahagia? Karena kita nggak mau diatur hidupnya sama Allah. Terus kalau Allah nggak mau mengatur hidup kita, lalu kita mau diatur sama siapa? Makanya hadirkan al-khawfu binal jalil wal amalu bit tanzil. Yang kedua adalah beramal sesuai dengan yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Quran. Karena kita dalam sholat itu kan selalu minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu apa?
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ini adalah Quran yang akan membawa kalian kepada jalan yang lurus dan berikan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi sekarang bahasanya, kalau kita memang menjadi orang-orang yang back to fitrah, spirit Rabbani after Ramadan, maka artinya apa? Kita bawa nih. Karena kita nggak pengen jadi orang-orang yang hamba Ramadhani, tapi kita pengen jadi hamba Allah yang Rabbani. Kalau Ramadhani, dia baca Qur'annya cuma Ramadan doang, khatam Qur'annya cuma Ramadan doang, dia ngaji Qur'annya Ramadan saja. Tapi kalau Rabbani, selepas Ramadan dia tetap baca Qur'an, tetap dia kaji Qur'an, tetap dia hafalkan Qur'an itu. Dan ini yang kita maksudkan. Kita waktu Ramadan, kita ikuti semua aturan Allah di Ramadan itu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi jangan sampai selepas Ramadan kita nggak beramal dengan apa yang Allah turunkan. Padahal kalau kita ngikutin, ini adalah kurikulum kehidupan kita yang dipandu sama Allah. Ini guidance booknya. Kita kuliah, kalau nggak ada buku paket, bisa jadi kita masih agak meraba-raba dari apa yang diajarkan oleh dosen kita, betul nggak? Tapi kalau kita sudah punya buku paketnya gitu ya, buku pegangannya, maka niscaya kita akan lebih mudah. Oh, yang disampaikan ini ada sini. Oh, yang disampaikan di buku ini dijelaskan oleh dosen kita begini gitu. Maka begitu juga hidup kita. Allah menjanjikan kok dengan Quran itu hidup kita itu apa? Menjadi tenang, dipenuhi rahmat, bahkan menjadi jalan kesehatan, jalan kesembuhan dari segala penyakit. Karena hari ini banyak orang yang sakit, betul nggak Bapak Ibu? Bukan sekedar fisiknya, jiwanya, ketakutan-ketakutan, kegalauan-kegalauan, yang nggak bisa membuat dia move on dalam hidupnya. Dan Allah udah jamin, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Quran kecuali menjadi syifa, menjadi penawar. Penawar itu maksudnya apa? Penyembuh, Bapak Ibu. Artinya kalau kita yakin dengan Quran, maka kalau baca Quran itu salah satu yang diajarkan oleh para ahli Quran, jangan kita nggak bersuara. Baca Quran itu harus dengan suara. Jangan kita baca Quran itu nggak tahu tajwidnya benar apa nggak dibaca. Tapi kalau kita baca, misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumusy syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Maka itu apa yang kita baca itu akan terdengar oleh telinga kita, dan itu punya pengaruh kepada metabolisme sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Kepada waktu pandemi ya, COVID itu ada ya, salah satu guru kami terapinya itu terapi Al-Quran. Jadi bagaimana menjinakkan sel-sel ataupun virus-virus COVID itu, salah satunya dengan Quran. Salah satunya apa? Yakin tadi. Dan syifa yang Allah masukkan itu bukan cuma sekedar di dalam urusan jiwa, tapi juga dalam urusan fisik kita bahkan. Maka kalau ada orang yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit yang berat gitu ya, bahkan termasuk sudah akan mendekati kondisi sakratul maut, bacakan Quran. Pernah waktu itu salah satu pimpinan BUMN ya, waktu itu kemudian orang tua kami diajak untuk ya, karena sudah masuk di fase mendekati sakratul maut, dan pada saat itu dibawa para qari, para hafiz untuk baca di situ di rumah sakit. Dan pada saat dibaca itu meleleh air mata beliau. Beliau bilang, kenapa baru sekarang dikasih tahu yang kayak begini? Kita itu kadang-kadang kesibukan mencari yang lain di dalam hidup kita supaya hidup kita biar tenang.
Padahal Allah udah kasih jalan ketenangan itu ada di dalam kita mendekat kepadanya dengan membaca Quran, salah satunya. Maka hari ini baca Quran, maka kemudian kita amalkan. Dan di antara baca dan amalkan itu pahami dulu, tadabburi. Kalau kita hari ini ngaji, maka ini bagian dari tadabbur terhadap ayat-ayat Quran yang 6.236 ayat itu. Ada yang bisa berulang-ulang, ada yang tambahan baru. Tapi kalau Jamaah Al-Aqsa ini insya Allah, ini rata-rata wajah-wajah para penghafal Quran semua insya Allah. Nggak ada satupun yang megang Quran, insya Allah saya husnuzon sudah hafal 30 juz di luar kepala. Bahkan kajian sudah hampir 1 jam itu nggak ada yang nyatet gitu kan. Ya, ini benar-benar di luar kebiasaan ya kan. Ya gimana nggak luar kebiasaan Ustaz, nanti kan tinggal review lihat YouTube-nya aja kan gitu ya. Tapi Pak Bu, salah satu cara belajar yang efektif itu memang nyatet. Kalau kita punya handphone ada notes gitu ya, kita pakai tuh, ambil, oh saya dapat poin ini. Karena kalau sengaja mau nanti review lagi kadang-kadang nggak kejadian gitu. Alhamdulillahnya ya teman-teman pengurus di sini sudah buat resumenya kadang-kadang. Bahkan kami nggak nyatet aja sudah dikirimin sama panitia. Dan barakallahu fikum, ini satu kebaikan. Karena apa? Ya ilmu itu diikat dengan mencatat, salah satunya. Dan kalau kita sudah melandaskan kepada Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran pasti akan membawa kita mulia. Apapun yang disentuh Quran itu mulia. Maka kalau hari ini kita nggak mulia, kenapa? Karena kita jauh dari Quran. Kita nggak ngamalin Quran. Kita nggak percaya sama Quran itu sendiri. Makanya kenapa dalam apa yang kami paparkan, kami suka sampaikan kisah-kisah Nabi terdahulu. Kira-kira kalau kita hari ini beriman sama Quran, kita beriman nggak? Yakin dan percaya nggak dengan segala aturan Allah yang ada di dalam Quran? Yakin dan percaya Bapak Ibu? Ya, yakin nggak kalau Allah memerintahkan ada perintah dan ada larangan? Yakin nggak? Percaya nggak? Termasuk ada kisah-kisah Nabi dan Rasul di situ, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam. Percaya nggak? Ya, karena kalau kita nggak percaya, cacat iman kita. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah ini jawabannya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kalau hari ini kita pengen mengepakkan sayap takwa kita, nggak mungkin kalau kita nggak mendasarinya kepada Quran. Dan nggak bisa kita jalanin Quran kalau kita nggak melihat bagaimana Quran ini dihidupkan di dalam keseharian kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran dan Sunnah ini menjadi harga mati bagi seorang mukmin untuk merefleksikan ketakwaannya. Singkat, yang ketiga adalah waridha biqalil. Jadi orang-orang yang dia back to fitrah, punya Rabbani spirit after Ramadan, dia juga akan menjadi orang-orang yang ridho terhadap yang sedikit, merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena kalau kita merasa cukup, qanaah, ya, maka disebutkan di antara orang-orang yang sukses dan beruntung itu siapa? Orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Apa bedanya syukur sama qanaah, Pak? Apa bedanya syukur sama qanaah? Nah, kalau lihat wajah-wajahnya, insya Allah nih dua-duanya sudah ada ya kan? Satu sisi syukur, satu sisi qanaah. Tapi kalau belum bisa jawab, biar buat PR insya Allah bulan depan ya. Dan nanti kita bulan depan insya Allah temanya adalah Amazing Grateful. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang merasakan keajaiban daripada kesyukuran. Nah, bab ini saya gak akan bahas banyak, tapi intinya apa? Kata Nabi SAW, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia gak akan pernah bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka orang yang bertakwa itu dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan di dalam hidupnya. Sehingga disitulah dia akan merasakan betapa kasih sayang Allah itu begitu luar biasa. Makanya kenapa hari ini ada orang yang punya pasangan itu sampai aki nini, sampai kakek nenek, opa oma, kok kelihatan kayak pengantin baru terus, betul? Tapi sebaliknya kok ada pasangan yang dia mungkin dekatnya kayaknya udah tahun-tahunan, tapi begitu nikah, bahkan wa'iyadzubillah, dalam hitungan kurang dari setahun itu udah cerai. Kenapa? Bahkan kemarin lagi rame itu di medsos, ya, dinikahi lewat jalur ta'aruf, tapi 8 hari talak 1. Karena
ya laki-lakinya ini punya apa istilahnya OCD ya. Ya, punya ada satu kendala psikologis dan kemudian cuma gara-gara hal sepele kemudian mudah jatuh talak. Dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti ini. Tapi kita suka bilang gini, kenapa kok ada orang yang bisa bertahan? Karena ketika dia bisa bertahan itu dia tidak fokus pada semata-mata nikmat. Bapak Ibu punya mobil, ya katakan mobilnya udah Kijang, wah sebut merek ya, Kijangnya tapi udah tahun 80-an tapi tetap enjoy, ada nggak? Tapi ada yang dia punya Alphard baru, seneng nggak pada saat punya pertama kali? Setelah 3 bulan, senangnya sama apa beda? Kenapa? Karena dia fokus pada nikmatnya. Bandingkan dengan tadi yang disebutkan, ada yang punya sudah mobil tua katakan, tapi dia tetap enjoy aja hidupnya. Karena dia bilang gini, alhamdulillah Allah masih kasih saya punya kendaraan. Jadi yang dilihatnya bukan nikmatnya saja, tapi siapa yang memberi nikmat. Maka kalau hari ini ternyata kok kita sama pasangan rasanya mulai berkurang cintanya, evaluasi lagi, yang ngasih nikmat itu, yang datengin pasangan itu ke kita siapa? Yang kemudian dengan izinnya, kemudian kita punya keturunan itu dari siapa? Maka kalau kita fokusnya pada sang pemberi nikmat siapa? Allah, maka kita nggak akan pernah menemukan kekecewaan di dalam apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Dalam ungkapan Numan Ali Khan, Dr. Numan Ali Khan, if we were to live people of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita menjadi manusia Alhamdulillah yang sebenarnya, kita nggak pernah menemukan waktu, tenaga, ataupun motivasi kita untuk komplain. Karena apa yang Allah berikan pasti baik. Maka ini kita bilang ar-ridha bil qalil. Hari ini mungkin kita belum endemi sepenuhnya, ya, masih pandemi sisa-sisa lah, gitu ya. Tapi juga jangan membuat kita overwhelmed terhadap ketakutan-ketakutan itu, sehingga kita akhirnya tidak hidup sebagaimana normal. Sekarang kalau kita bicara di Saudi, di tanah suci itu, terakhir kemarin Ramadan, itu sudah bahasa kita udah nggak ada prokes lagi lah ya. Ya, jadi apa? Ternyata ya mudah-mudahan kebaikan yang Allah berikan, hari ini kita juga tidak dijarakkan lagi sholat kita, maka harusnya kita semangat untuk mensyukuri itu dengan memakmurkannya. Ya, sekarang tetap masih ada online offline, maka kemarin dari pengurus bilang, Ustadz, kita sekarang mulai ba'da Idul Fitri insya Allah offline ya. Tapi tetap kita fasilitasi yang mungkin terhalang uzur untuk tidak bisa hadir secara langsung. Dan ini insya Allah sesuatu yang perlu kita syukuri. Karena apa? Yang terakhir adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Orang bertakwa itu dia menyadari tadi, ini 2 kali 45 menit pertandingan kehidupan untuk bawa gol sebanyak-banyaknya, untuk bawa keberhasilan amal sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah wafat nanti, kita nggak bisa beramal lagi. Maka selama kita masih hidup, maka ketakwaan itu akan hadir dengan apa? Dia senang jadi seorang hamba. Bahkan bukan hanya sekedar hamba, dia sadar bahwa salah satu misi hidupnya di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi employee of Allah. Untuk menjadi apa? Employee of Allah. Pekerja-pekerjanya Allah. Loh, kapan Allah buka lowongan ya? Nah, ini bahasa yang kami dapatkan dari satu hadis Nabi. Pernah Nabi berkumpul dengan para sahabat mengatakan, man yuridillahu bihi khairan ista'malah. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah akan memperkerjakan dia. Para sahabat tanya, wa masta'malah, siapa yang dimaksud dipekerjakan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautih. Yaitu orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal soleh sebelum kematian datang kepadanya. Maka hari ini kita mau capek-capek ngaji, mau capek-capek ibadah, mau capek-capek beramal. Karena apa? Karena kita sedang mempersiapkan bekal untuk pulang kembali ke kampung halaman yang abadi. Kemarin waktu akhir-akhir Ramadan kan luar biasa, tumpah ruah mobil-mobil plat Jakarta itu ke Pulau Jawa ya. Bahkan muncul meme yang macam-macam lah. Tapi intinya yang kita soroti adalah kita begitu setelah 2,5 tahun pandemi, akhirnya dengan izin Allah pandemi ini sudah mulai melandai.
Akhirnya apa? Kita pengen banget pulang ke kampung halaman, betul nggak? Bahasa kita mudik. Nah begitu mudik, pertanyaannya persiapan mudik itu berapa lama Bapak Ibu? Karena ada di satu laman media internet itu disebutkan ya pemudik begitu sampai di kampung halaman itu habis 20 juta dalam 7 hari ya. Persiapannya kira-kira berapa lama ya? Ya katakan misalkan persiapannya bisa jadi 2-3 bulan Ustaz ya. Tapi kita di kampung halaman paling lama berapa? Ya seminggu gitu, seminggu balik lagi. Untuk yang seminggu aja kita persiapin 2-3 bulan, bahkan mungkin setahun. Tapi kok kita bakal pulang kembali ke kampung halaman yang kita nggak bakal balik lagi, terus kita nggak nyiapin. Makanya kalau orang yang punya ketakwaan itu, dia nggak pernah jeri untuk beramal soleh, karena dia merasa bahwa amal soleh inilah yang dengan izinnya akan menjadi pengundang rahmat Allah, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Karena tidak ada perbekalan yang paling utama selain apa? Takwa itu sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi refleksi bagaimana kemudian kita back to fitrah, Rabbani spirit after Ramadan. Jadilah hamba yang Rabbani, bukan hamba yang Ramadhani, dan kita jadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Sebagaimana ungkapan yang kita sampaikan kalau berlebaran itu kan. Tapi kebanyakan kita cuma ambil potongannya aja, minal aidin wal faizin, mohon maaf. Nah ini kalau ini kan jaka sembung bawa ojek ya. Tapi kalau kita baca lengkapnya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim siyamana wa siyamakum, wa kullu amin wa antum bi khairin, wa ja'alallahu minal aidin wal faizin. Nah kalau kita ambil yang terakhirnya itu, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada apa? Back to fitrah, back to Allah. Rabbani spirit itu adalah ketika kita menisbatkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Wal faizin apa? Orang-orang yang menang. Semoga Allah jadikan kita orang yang back to fitrah and get the success gitu ya. Kita mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan di Ramadan kita apa? Jadi hambanya yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Al-Fakir hari ini juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim siyamana siyamakum, wa kullu amin wa antum bi khairin ja'alallahu minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nggak tahu apakah masih ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan kalau memang ada yang bertanya atau yang menambahkan. Saya cukupkan terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Ada Pak Ustaz? Iya, silakan. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya lupa Pak Ustaz. Tadi kita bicara masalah takwa, luar biasa Pak Ustaz, 4 poin ini. Nah, takwa tadi. Saya pernah mendengar bahwa orang yang bertakwa dijamin kehidupannya tidak akan kekurangan. Iya. Saya lupa di ayat mana Pak Ustaz, saya lupa. Makasih Pak Ustaz, itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Baik. Orang bertakwa hidupnya nggak akan berkekurangan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkekurangan ini bukan secara pandangan zahir, tapi adalah pandangan batin. Ya karena tadi kalau kembali kepada ayatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar dari segala masalah hidupnya. Ya ja'allahu makhraja. Jadi ya kalau dikatakan segala permasalahan hidup kita, salah satunya tadi kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Ini kurikulum kehidupan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji, ya, memberikan cobaan dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan buah-buahan. Tapi berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar.
Ini kurikulum hidup kita, itu pasti akan dapat. Jangankan kita, Nabi dan Rasul juga gitu Pak. Ya, makanya kalau kita bilang orang bertakwa itu nggak akan berkekurangan, ya kalau kita bilang apakah Rasulullah nggak bertakwa? Karena Rasulullah sebelum akhir hayat hidupnya beliau itu, beliau pernah menggadaikan baju besi itu kepada Yahudi. Padahal kalau Rasulullah mau, kunci-kunci dunia itu, pintu perbendaharaan dunia itu Allah bukakan buat Rasulullah. Tapi justru kalau kita bahasanya melihat bukan zahirnya. Rumah Rasulullah kalau kita pernah lihat, insya Allah di museum apa itu di Nabawi ya, itu rumah Rasulullah itu sangat sederhana Pak. Ya, rumah petak itu ya. Kemudian di depan ada apa istilahnya ya, kayak semacam kita ruang tengah, tapi itu pun nggak seberapa. Habis itu tempat tidur, dan tempat tidurnya bukan bayangan kita dari apa kasur bulu angsa atau air gitu ya, tapi dari pelepah kurma. Makanya Bilal itu sampai nangis, ya Rasulullah, engkau ini Masya Allah lebih daripada Raja Romawi, Parsi, Kisra, tapi kok sampai kayak gini aja, tidur sampai segini, bahasa kita sebegitu merihnya gitu. Ya, tapi apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Bilal, kita ini kan cuman mampir aja kalau bahasanya. Sedang ya mampir aja, kita sedang dalam perjalanan, nanti kita mau nyambung lagi. Makanya Rasulullah pernah bersabda itu, ya jadilah kalian di dunia itu ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti seorang asing atau orang yang sedang melanjutkan perjalanan. Nah, sehingga kalau kita bilang nggak kekurangan, itu bukan semata-mata kekurangan secara zahir, tapi yang dimaksud adalah nggak akan pernah kekurangan secara batin. Nah, jadi kekurangan secara batin terus dengan apa yang Allah berikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ayatnya masih itu Pak, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Dan Allah berikan rezeki itu dari pintu yang nggak disangka-sangka. Karena kebanyakan kita hari ini kadang-kadang merasa, oh jalan rezeki kita karena saya kerja maka saya dapat gaji sekian juta, oh saya dagang saya dapat sekian juta gitu. Dan akhirnya kita bergantung hanya kepada itu, seakan-akan saya bekerjalah maka saya dapat itu. Padahal ada jalan-jalan rezeki yang bukan tidak mungkin Allah kasih, itu bisa jadi bukan karena pekerjaan kita, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah, Allah berikan. Makanya pernah Imam Syafi'i dengan Imam Malik nih ya. Ini kan gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ini, wahai guru, nggak mungkin orang itu dapat rezeki kalau nggak kerja. Nah itu kurang lebih gitu. Tapi kata Imam Malik, tapi kalau Allah mau, jangankan untuk yang dia bekerja, nggak bekerja pun Allah kasih. Contohnya kalau saya pengen anggur, ya kalau Allah izinin pasti datang anggur itu katanya. Terus kata Imam Syafi'i, nggak mungkin guru, kalau memang dia pengen anggur, dia harus kerja dulu. Oke, kalau bahasa kita deal. Nah kemudian Imam Syafi'i keluar dari madrasahnya itu. Setelah itu apa? Dia dapati sebuah kebun, ada orang lagi berladang anggur. Akhirnya beliau tawarkan diri untuk membantu pekerjaan mereka sedang berladang itu. Singkatnya selesai, dikasih anggur. Nah begitu dikasih anggur, bawa pulang lah. Mau bilang sama gurunya, ya Syekh, ini alhamdulillah tadi saya pas di jalan keluar ketemu kayak begini, saya bantuin mereka, dan atas izin Allah sekarang saya ada anggur, dan ini saya persilakan saya untuk makan. Terus kata Imam Malik apa? Naam ya Syafi'i, benar, engkau benar ya, bahwa orang yang dengan bekerja itu Allah datangkan rezeki. Tapi yang saya sampaikan juga tidak salah. Betul apa enggak? Pertanyaannya, maksudnya, ya kan saya dari tadi juga habis ngaji di sini terus gitu kan. Tapi nyampe nggak anggurnya? Sampai sini bisa dipahami apa itu? Jadi kalau orang yang bertakwa tuh ada yang bahasanya tuh rezeki yang memang diikhtiari, yang diusahakan, tapi ada rezeki itu yang Allah datangkan Bapak Ibu. Maka sahabat kami itu, ya salah satu guru juga ya kalau bisa dibilang, rezeki itu banyak pintunya Pak. Salah satunya apa?
Salah satunya apa? Istighfar. Kalau kita hari ini bingung mau ngapain, banyak kemauan sama Allah, tapi kita nggak punya hafalan doa yang banyak, amal yang standar gitu ya, banyakin istighfar. Cuma pertanyaannya, yakin apa enggak? Surat Nuh ayat 10-12. Ini kalau semua yang dari Quran. Masalahnya gitu, karena kita itu kadang cuma sekedar nice thing to know, tapi nggak diyakini di dalam hati. Allah janjikan tuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, mintalah ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan turunkan hujan dari langit, dan Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian. Jadi ternyata nggak semua rezeki itu kita ikhtiari, Pak. Bayi waktu berada di dalam perut itu, siapa yang ngasih rezekinya? Siapa yang ngasih rezekinya? Apa orang tuanya? Apalagi kalau dilihat sebelum dia jadi janin, dia sebatas zigot. Kan coba lihat. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa Allah ketika cinta kepada hambanya, kepada manusia, kepada makhluknya, Allah kasih dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat penciptaan, dan yang kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan. Allah kasih nikmat penciptaan. Kita diciptakan Allah itu dengan ciptaan yang terbaik, bukan? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan kita itu benar-benar dengan yang penciptaan terbaik. Makanya karena ini adalah salah satu masterpiece-nya Allah. Kenapa kita dalam salah satu kita nggak tahu Allah punya yang lain, tapi sepengetahuan kita adalah di antara makhluk yang terbaik Allah ciptakan. Makanya semua makhluk itu diminta sujud kepada Adam. Sebagai apa? Penghormatan kepada Allah, bukan kepada sebatas manusia. Walaupun manusia juga dihormati. Walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan bani Adam itu di dunia. Dan yang kedua, nikmat pemenuhan kebutuhan. Saya nggak bahas di situ. Ya. Tapi kok ada yang kelewat ya? Kelewatnya gini. Allah ciptakan kita untuk ngapain, Pak? Allah ciptakan kita untuk ngapain? Nah, coba balikin lagi. Nabi Adam dihadirkan Allah di atas kehidupan di surga itu untuk ngapain? Untuk apa? Bersenang-senang ya. Allah perintahkan, silakan Adam, apapun yang ada di surga ini engkau nikmati, asalkan jangan engkau dekati pohon ini. Jangan engkau dekati pohon ini. Katakan ada 100 poin di akhirat, di surga, 99 baik, satu yang tidak baik. Tapi tabiat manusia fokus sama yang 99 apa yang satu? Tergoda dengan yang satu atau tetap dengan 99? Ini coba lihat. Maka di sini sunnatullahnya berlaku. Kemudian singkatnya Nabi Adam pun tergoda setelah dari Bunda Hawa dengan bisikan setan iblis. Maka kemudian melanggar aturan Allah. Kemudian Allah diantaranya menurunkan Nabi Adam dan Bunda Hawa di atas kehidupan dunia ini. Karena memang Allah ingin menjadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau itu hanya salah satu sabab saja. Tapi yang intinya Allah ingin menjadikan Nabi Adam dan keturunannya sebagai manusia itu menjadi apa? Khalifah di atas muka bumi. Maka karena Allah ingin menjadikan mereka khalifah, apakah Allah biarin nggak pakai tools ataupun perangkat-perangkat agar pantas jadi khalifah? Nggak mungkin. Makanya Allah yang kedua berikan nikmat pemenuhan kebutuhan. Terjadinya regenerasi manusia itu bukan laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan gitu ya. Makanya kalau kita lihat ketika terjadi pembuahan itu kan dari asalnya air yang terpancar dari seorang laki-laki, sel sperma. Maka ketika dipenuhi dengan apa? Ini kan bentuknya. Kemudian terpenuhi kebutuhannya dengan apa? Sampai bisa menjadi calon seorang keturunan. Bertemu dengan sel telur, betul nggak? Nah, setelah bertemu sel telur kan jadi zigot.
Nah, zigot ini kira-kira kemudian berada di mana? Allah kasih nggak tempatnya? Di mana tempatnya? Rahim, ya kan? Akhirnya jadi apa? Janin. Setelah janin dikasih ke jalan rezekinya. Apa jalan rezekinya? Melalui apa? Plasenta, betul nggak? Sampai waktu yang cukup, kemudian akhirnya lahir jadi seorang bayi. Pertanyaan, masih dipenuhi nggak kebutuhannya sama Allah? Dipenuhi nggak kebutuhannya sama Allah? Dipenuhi. Caranya gimana? Caranya gimana biar bayi itu terpenuhi kebutuhannya? Hah? Ya, nangis. Kan bayi nggak punya bahasa yang lain, betul nggak? Kecuali nangis. Nangisnya gimana? Wah, ini kayaknya nggak pernah jadi bayi. Owe, ya kan? Maka datang asinya. Owe, datang buburnya. Owe, datang minyak kayu putih, minyak telonnya. Betul nggak? Tapi kita hari ini sudah berkali-kali ya. Kok masalah kita nggak selesai, hajat kita nggak terpenuhi? Kenapa? Nah, kenapa? Karena salah satunya karena tidak penuh total bergantung kepada Allah. Kalau tadi prosesnya itu kan dikasih. Selama apa? Bergantung sama Allah. Ada kisah keluarga tabrakan gitu ya, wa'iyadzubillah, tapi anaknya selamat. Gempa bumi, likuifaksi, ada anak bayi selamat. Bagi Allah, Allah yang jamin tuh. Makanya bab rezeki itu bagi orang yang bertakwa, dia meyakini Allah itu jamin rezekinya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezeki. Makanya wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu nggak pernah kekurangan rezeki, karena dia yakin yang jamin rezeki itu bukan orang lain, bukan pihak manapun kecuali dialah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, ketika dia berniaga, bukan semata-mata dia mengejar profit, bukan semata-mata dia mengejar untung, bukan semata-mata dia mengejar rezeki, tapi dia mengejar Allah, dia mengejar Ar-Razzaq. Maka Ar-Razzaq akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bahkan melebihi dari apa yang kita inginkan. Jadi insya Allah ini agak panjang jawabannya, namun kalau ditanya secara letterlek, di mana ayat yang menjamin bahwa orang bertakwa nggak akan kekurangan, penghantarnya surat At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi, kemudian ditambahkan surat Hud ayat yang ke-6. Karena Allah lah yang menjamin rezeki, dan ketika kita yakin Allah menjamin rezeki selama kita masih hidup, maka di titik itulah Allah masih memberikan rezeki itu kepada kita. Tapi kalau kita sudah wafat, berarti kita sudah disempurnakan rezeki kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa mencapai. Baik, rasanya sudah cukup ya. Ini nggak apa-apa, agak lewat sedikit waktu syuruk. Kalaupun syuruk sudah lewat, nanti Bapak Ibu bisa sholat duha. Karena dalam hadis itu disebutkan selepas dari waktu subuh adalah kemudian kita bertafakur, bertazakkur, kemudian melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Tidak disebutkan harus syuruk. Jadi kalau memang masuknya waktu duha pun nggak apa-apa, dan insya Allah itu pun juga jadi kebaikan sehingga kita mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umrah, tamah, sempurna. Dan insya Allah kami doakan juga Bapak Ibu yang hari ini hadir baik offline maupun online, Allah izinkan bisa berangkat ke tanah suci kembali, melaksanakan ibadah haji baik yang sudah ataupun yang belum, dan juga mengulang umroh bagi yang sudah maupun yang belum, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan insya Allah kalau Bapak Ibu nanti berangkat, saya juga diajak, amin ya rabbal alamin, biar kita ngaji di atas rooftop ya Masjidil Haram ataupun di pekarangan daripada Masjidin Nabawi. Nah, ngajinya rada beda Pak. Kalau sudah ngajinya kayak begitu, maksudnya apa? Kita merasakan bagaimana kedekatan kita kepada Allahnya, bagaimana kedekatan kita sama Rasulullahnya, itu rasanya Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan, semoga kita diberikan kesempatan itu, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami berRamadan secara penuh di tahun ini. Namun ya Rabb, jangan biarkan kami jadi orang-orang yang hanya taat, merasakan kebaikan itu dan berhenti di Ramadan. Tapi kami ingin membawa apa yang sudah kami peroleh di Ramadan, di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan, hingga Engkau pertemukan kami kembali di Ramadan berikutnya ya Allah, bersama dengan ahli keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami yang Engkau cintai, karena semata-mata hanya apa yang kami lakukan untuk mendapatkan cinta-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, hanya kepadamu lah kami mengadukan segala masalah, segala kesusahan dalam hidup kami. Maka siapapun di antara kami hari ini sedang sakit ya Allah, maka Engkaulah yang maha menyembuhkan. Maka sembuhkan dan sehatkan siapapun di antara saudara kami, jamaah kami hari ini yang sedang mendapatkan pesan cinta darimu dengan sakit ya Allah. Siapapun yang berhutang ya Allah, Engkau mampukan untuk dapat melunasinya sebelum wafat nanti ya Allah, sehingga jangan sampai hutang itu menjadi kegelapan dalam hidup kami di dunia, atau apalagi sampai kehidupan kami di akhirat. Siapapun yang berhajat ya Allah, memiliki pasangan, keturunan, ataupun dimudahkan memiliki tempat tinggal, kendaraan, usaha yang baik, termasuk bisa berziarah kembali ke tanah suci, maka Engkaulah Rabb yang maha mengabulkan segala hajat-hajat kami. Wa antal musta'an, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya Rabbana ya zal jalal wal ikram. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwa hamba-Mu ini ketakwaannya ya Allah. Allahumma ya Rabbana wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan ya Allah, bersihkanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Jangan sampai jiwa-jiwa kami yang sudah kami upayakan, kami riyadhahi selama Ramadan, itu tidak memberikan dampak ketakwaan pasca Ramadan. Allahumma ya Rabbana anta waliyuha wa maulaha, karena Engkaulah Rabb, pelindung kami dan juga daripada Rabb kami ya Allah. Ya Rabbana, kami berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat ya Allah. Jangan sampai ilmu kami hanya akan menjadi fitnah bagi kami ya Allah. Wa min nafsil la tashba', ya Allah, daripada nafsu-nafsu yang tidak pernah terpuaskan ya Allah. Wa min qalbi la yakhsha', daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan daripada doa-doa yang tidak Engkau kabulkan ya Allah. Karena jika Engkau tidak mengabulkan doa kami, maka kepada siapa lagi kami akan bermunajat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.